Lo mau Ausbildung? Nah, sebelumnya ada beberapa hal yang perlu diketahui yang akan gue bahas di video di sini. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Yang pertama, perlu diketahui bahwa Ausbildung itu tidak ada batas umur. Jadi kalau misalnya di Swiss atau misalnya di Jerman atau Austria, umur berapapun masih bisa Ausbildung. Tidak ada batasannya. Kalau misalnya umur 20-an terus baru mulai Ausbildung juga ya normal. Namun perlu diketahui juga bahwa Ausbildung itu bisa dimulai dari umur 15 tahun. Nah, jadinya anak-anak kalau misalnya mereka yang mulai Ausbildung dari umur 15 atau 16 tahun, ketika mereka lulus yaitu bisa 3-4 tahun setelahnya, yang berarti umur 18 atau 19, mereka sudah bisa langsung melamar profesi, memiliki pekerjaan untuk profesi yang mereka pelajari selama masa Ausbildung sebelumnya. Dan jadinya mereka sudah bisa hidup mandiri karena sudah memiliki pekerjaan dan gaji sendiri tiap bulannya. Namun jangan khawatir, juga banyak anak-anak atau orang-orang umur 20 tahun atau lebih malah mereka yang baru memulai Ausbildung. Bahkan gue waktu itu mulainya umur 20 dan di kelas gue waktu itu ada sekitar 3 orang atau 4 orang. Mereka umurnya sudah sekitar 27-29 tahun. Lalu perlu diketahui bahwa mata pelajaran yang dipelajari di sekolah nantinya itu lebih dari 1, atau yang berarti ada 3 mata pelajaran. Nah, kalau misalnya di Swiss, yang pertama yaitu Berufskunde, yang artinya pengetahuan profesional. Nah, berarti untuk mata pelajaran yang satu ini, Berufskunde ini, yang akan dipelajari itu segala bidang teori mengenai profesi itu yang kalian pelajari nanti di Ausbildung. Misalnya sebagai koki, nanti akan dipelajari segala teori mengenai koki atau bidang perhotelan gastronomi. Kalau misalnya sebagai profesinya perawat, yang akan dipelajari itu ya segala teori pelajaran pengetahuan mengenai perawat dan seterusnya. Lalu mata pelajaran yang kedua yaitu Allgemeinbildung, yang artinya pengetahuan umum. Nah, di pengetahuan umum di sini, yang dimaksud di sini yang dipelajari itu bukan seperti sejarah mengenai negara Swiss seperti apa, dahulunya seperti apa, terus sekarang bagaimana dan segala macamnya, bukan, melainkan pengetahuan umum supaya nantinya kalian bisa hidup sendiri, hidup mandiri di Swiss. Jadi contohnya yang akan dipelajari itu nanti seperti sistem asuransi di Swiss seperti apa sajakah yang wajib asuransinya, terus nanti setelah umur 25 tahun harus bisa bayar pensiun sendiri, yang nantinya ya itu sistemnya nanti setelah tua uangnya akan balik lagi ke kita. Atau misalnya juga dari umur 18 tahun sudah wajib bayar pajak di sini untuk siapapun yang tinggal di Swiss, mempelajari pajak ataupun juga mempelajari bagaimana supaya bisa menyewa apartemen wohnung sendiri di sini. Seperti apa saja kewajiban dan hak-haknya, atau misalnya juga untuk kewajiban dan hak kalian, misalnya untuk mereka yang berwarga kenegaraan Swiss atau misalnya untuk mereka yang tinggal di Swiss, mempelajari juga budget, supaya budget planningnya seperti apa saja kebutuhan premier kalian, sekunder dan tersier untuk bisa survive nantinya di Swiss. Dan malah juga belajar mengenai hukum, bukan hukum langsung secara hukumnya, tapi kayak ya itu kewajiban dan hak kalian. Misalnya nanti kalau misalnya lo masih di Ausbildung, kalau misalnya tiba-tiba bos lo nih nggak bener gitu atau apa, lo bisa lapor dan lo tahu ada pasal-pasalnya. Atau misalnya juga untuk setelah lulus Ausbildung seperti apa nantinya untuk di dunia pekerjaan, untuk melamar, menulis lamaran, dan juga untuk sistem pemerintahan di sini, presidennya, karena presiden di sini ada 7, atau bahkan untuk ikut pemilu di sini bagaimana. Jadi kurang lebih bisa dibilang hak-hak dan kewajiban untuk orang Swiss atau untuk mereka orang asing yang tinggal di Swiss. Kenapa yang seperti ini dipelajari?
Karena seperti yang sudah sebelumnya gue bilang, orang-orang di sini mereka rata-rata memulai Ausbildung dengan umur 15 atau 16 tahun, yang setelah lulus umur 18 dan 19 tahun itu biasanya mereka sudah langsung keluar tinggal sendiri. Karena di sini umur 18 tahun itu jatuhnya ya sudah legal, maksudnya mereka tuh sudah bisa semuanya dengan diri mereka sendiri, jadi nggak harus minta izin tanda tangan orang tua. Mereka sudah bisa untuk surat-surat tertentu atau hal-hal tertentu diurusi sendiri, tanda tangan sendiri. Dan ya mereka kalau umur 18 tahun kan jatuh juga masih remaja ya, tapi mereka sebisa mungkin sudah mengerti setidaknya bagaimana nantinya untuk bisa tinggal sendiri, apa saja yang harus diurusi. Mata pelajaran yang terakhir, yang ketiga, yaitu olahraga. Bingung gak sih lo, kok olahraga dipelajarin? Iya dong, olahraga buat pergerakan tubuh juga, karena sehari-hari kerja terus ya ngapain untuk motorik olahraga. Nah tapi biasanya berbeda-beda. Kalau olahraga ada yang seminggu sekali, ada juga yang 2 minggu sekali. Kalau gue waktu itu 2 minggu sekali. Namun perlu diketahui kalau misalnya untuk di Jerman dan di Austria untuk Berufskunde dan Allgemeinbildungnya, gue yakin mereka sebutannya beda lagi, tidak menggunakan nama kedua ini, Berufskunde dan Ausbildung. Gue lupa apa, soalnya gue pernah ngobrol sama orang Austria, mereka sebutan yang lain, dan gue sempet lihat video di YouTube pelajaran mengenai ini, tapi sebutannya gue lupa apa. Kalian bisa cari tahu sendiri, atau misalnya kalian yang tahu bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Namun perlu diketahui, ketiga mata pelajaran itu harus wajib dipelajari kalau misalnya itu adalah Ausbildung pertama kalian. Kalau misalnya lo ambil lagi Ausbildung kedua, yang harus dipelajari hanya satu mata pelajaran, yaitu Berufskunde. Yap, betul banget, Ausbildung itu bisa diambil lebih dari 1 kali. Wah. Karena Ausbildung itu gratis, jadi siapapun bisa Ausbildung, ngambil program Ausbildung ini, dan bisa lebih dari 1 kali, 2 kali, 3 kali juga bisa kalau mau. Tapi kenapa ya kok bisa ada orang yang ngambil Ausbildung kedua kali lagi, terus habis itu bisa ngambil lagi misalnya? Kenapa? Alasannya tuh apa? Alasannya itu ya pasti ada berbagai macam. Bisa saja mereka bosan dengan profesinya yang pertama, dari Ausbildung pertama, mereka muak, mereka capek, gue pengen ganti profesi, muak, burn out. Atau misalnya saja mereka ingin mempelajari profesi yang baru, mereka penasaran atau tertarik dengan sesuatu hal yang lain, ya kan, daripada healing terus bilang, gue udah capek nih kerjaan, gue butuh healing. Ya nggak selalu healing juga kali, mungkin saja lo nggak cocok dengan profesi yang lo jalani sekarang. Tapi perlu diketahui untuk Ausbildung kedua setelahnya, kalau misalnya dipelajari profesinya itu masih dalam satu bidang dengan profesi sebelumnya, dengan profesi Ausbildung sebelumnya dipelajari, bisa dapat 1 tahun bonus dikurang. Jadi yang seharusnya 3 tahun jadi hanya belajar 2 tahun, atau 4 tahun jadi 3 tahun. Contoh itu misalnya dari koki belajar pastry, itu kan masih dalam satu bidang gastronomi. Atau misalnya masih sama-sama di bidang soal kesehatan, untuk departemen tertentu di bidang kesehatannya, untuk ya apa ya, ada banyak sih. Masih dalam bidang bahasa atau bidang apa lagi, kesenian atau fashion dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir perlu diketahui bahwa Ausbildung itu nggak mudah. Buat orang sini aja mereka udah kewalahan banget, mereka udah kecapean, apalagi misalnya buat kita orang-orang asing yang bahasanya beda, terus banyak kata-kata baru yang pastinya muncul nanti kalau udah Ausbildung, kata-kata yang baru kita nggak tahu apa, terus harus dipelajari lagi. Itu makanya Ausbildung itu juga nggak mudah, dan gue merasakannya, gue juga waktu itu kewalahan. Tapi ya I did it, semua pasti bisa. Banyak kok orang-orang asing atau orang Indonesia pun mereka yang juga lulus, mereka bisa menjalani Ausbildung itu. Jadi jangan langsung patah semangat. Jadi jangan lupa untuk share video ini ke siapapun itu, like dan komen kalau misalnya ada yang ingin lo tanyakan, atau misalnya lo pengen kak bahas nih video soal ini, penasaran nih, boleh nggak gitu, ya bisa ditulis di kolom komentar di bawah, kenapa enggak. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dah.